Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Wassalamu ala wa ahli baiti min Sumaila sanana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. La yablughul muridu maqam as-sidqi hatta yazida fi ta'dhimi amrillahi ta'ala wa nahyihi. Wa qala aidan, beliau Ali Al-Khawas berkata juga, la yablughu al-muridu, seorang murid tidak akan sampai maqam as-sidqi, kepada derajat siddiq, orang-orang yang benar, hatta yazida, sehingga dia bertambah, fi ta'dhimi amrillahi ta'ala, dalam mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dari segi melakukan perintah-perintahnya, wa nahyihi, dan larangan-larangan Allah. Fayaf'alul mandhuba ka'annahu wajibun. Fayaf'alu, maka murid melakukan al-mandhuba, kepada perkara yang disunnahkan, ka'annahu wajibun, seakan-akan perkara sunnah itu perkara wajib. Wa yajtanibul makruha ka'annahu haramun. Wa yajtanibu, dan murid meninggalkan, menjauhi perkara yang dimakruhkan, ka'annahu haramun, seakan-akan yang makruh itu haram. Wa yajtanibul harama ka'annahu kufrun. Wa yajtanibu, dan murid meninggalkan al-harama, kepada perkara haram, ka'annahu kufrun, seakan-akan perkara haram itu perkara yang menyebabkan kekafiran. Wa yanwi bi jami'il mubahati khairan liyusaba ala dzalika. Wa yanwi, dan berniat, murid itu berniat, bijami'il mubahati, dengan melakukan semua perkara yang dibolehkan, berniat khairan, kepada satu kebaikan, liyusaba ala dzalika, agar diberi pahala murid itu, ala dzalika, atas melakukan semua perkara yang dibolehkan. Kata Syekh Ali Al-Khawas, seorang murid dalam arti orang yang sedang menuju Allah subhanahu wa ta'ala dalam bimbingan seorang mursyid. Seorang murid tidak akan sampai ke makam siddiq, makam orang jujur, makam orang benar, sehingga dia bertambah dalam mengagungkan perintah Allah, yakni dengan cara melakukannya, dan mengagungkan larangan Allah dengan cara meninggalkannya. Ketika melakukan perkara sunnah, dia punya anggapan bahwa itu perkara wajib. Sunnah dirasa wajib. Meninggalkan perkara makruh, seakan-akan dia meninggalkan perkara haram. Jadi walaupun makruh, seorang murid tidak akan main-main, karena ada anggapan itu haram.
dan menjauhi perkara haram, seakan-akan itu kalau dilakukan bisa menyebabkan dirinya kafir. Betul-betul berhati-hati. Dia berniat ketika melakukan perkara-perkara mubah, ya diniati kebaikan, diniati ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ia berharap apapun perkara mubah yang dilakukan bisa diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayanwi bin naumi fil qailulati at-taqawi ala qiyamil laili. Fayanwi, maka murid itu berniat, bin naumi dengan tidur, ketika tidur dia berniat, ketika hendak tidur berniat, fil qailulati, tidur di siang hari menjelang waktu zuhur. Berniat at-taqawi adalah untuk memperoleh kekuatan ala qiyamil laili, untuk bangun malam. Jadi dia tidur qailula, tidur beberapa saat sebelum waktu zuhur, diniati agar malam harinya bisa bangun untuk melakukan sholat. Wa yatanawalu ba'da syahawati limudawati nafsihi. Wa yatanawalu, dia mengkonsumsi ba'da syahawati, kepada sebagian makanan-makanan yang disenangi, makanan-makanan yang enak, limudawati nafsihi, tujuannya untuk mengobati terhadap nafsunya. Mengapa nafsu itu perlu diobati? Idza nafarat minal ibadati bil kulliyah. Idza nafarat, apabila nafsu itu hilang, menjauh, lari dari ibadah yang kita lakukan bil kulliyah, secara total. Fa inna lisana halin nafsi yaqulu, maka sesungguhnya lisan keadaan nafsu itu akan berkata, li sahibiha, kepada orang yang memilikinya. Dia akan berkata kepada si empunya, kun ma'i fi ba'di aghrabi wa illa sa'atuka. Kun ma'i, jadilah kamu bersamaku, fi ba'di aghrabi, di dalam sebagian kepentinganku. Wa illa, jika tidak, sa'atuka, maka aku akan membantingmu. Kalau semua keinginan-keinginan itu tidak dipenuhi, maka nafsu itu akan mengancam terhadap si empunya dengan ancaman, kalau salah satu dari sekian kepentinganku tidak kau penuhi, tidak kau hiraukan, maka kamu akan kubanting, kamu akan kukalahkan. Wa kadzalika, dan demikian pula seorang murid yang berniat bilisa bilibasis siabi, dengan memakai satu pakaian al-fakhirati yang bagus, memakai pakaian yang mahal. Tujuannya adalah idhara nikmatillahi ta'ala, untuk menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dunal hududin nafsiyati, bukan memenuhi keinginan hawa nafsunya. Wa kadzalika, dan demikian pula seorang murid yaquluz zaida, dia makan sesuatu yang lebih, minat ta'ami, dari makanan, wal baridil al halwi, dan dari minuman sejuk lagi manis, minas syarabi, dari minuman
li ajlis tijabati a'dha'ihi, karena memenuhi terhadap anggota tubuhnya, liyashkurallaha ta'ala bi azmin, agar dia mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bi azmin, dengan tekad bulat. Wa qad kana Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala yaqulu, Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala berkata li ashabihi, terhadap sahabat-sahabat beliau. Apa perkataan beliau? Kulu min atyabit ta'ami washrabu min aladdis syarabi wa namu ala atwa'il firashi. Kulu, makanlah olehmu, makanlah, min atyabit ta'ami, dari makanan terbaik, makanan paling nikmat, makanan paling berkualitas. Washrabu min aladdis syarabi, dan minumlah minuman yang paling lezat, minumlah minuman yang paling lezat. Wanamu ala atwa'il firashi, dan tidurlah di atas kasur yang paling empuk. Walbasu alyanas siyabi, dan pakailah pakaian yang paling halus, pakaian yang paling mahal. Fa inna ahadakum idza fa'ala dzalika, fa inna ahadakum, karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian, idza fa'ala, apabila ia melakukan dzalika, kepada hal tersebut, wa qala alhamdulillah, lalu dia mengatakan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yastajibu kullu udwin fihi lisyukri, yastajibu kullu udwin, maka seluruh anggota tubuh dari rambut sampai kaki dapat merespon untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat beliau Abul Hasan Asy-Syadzili kepada sahabat-sahabatnya, makanlah makanan yang paling enak, yang paling lezat, minumlah minuman yang paling lezat, dan tidurlah di atas kasur yang paling empuk, serta pakailah pakaian yang paling halus, yang paling mahal. Karena salah seorang di antara kalian apabila melakukan hal tersebut, lalu dia bilang alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh anggota badannya dari ujung rambut sampai kaki akan merespon dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafi ma idza akala hubzas syairi bil milhi. Bi khilafi ma, beda halnya dengan satu keadaan, satu kasus. Idza akala, apabila seorang murid memakan hubzas syairi, kepada roti dari gandum. Seorang murid makan roti gandum bil milhi, dengan dicampur garam saja. Walaisal aba'atu, dan dia tidak memakai pakaian yang cocok, tidak memakai pakaian yang bagus. Wa nama alal ardi, dia tidur di atas tanah tanpa alas, atau tidur di tempat-tempat yang tidak enak, tidak pakai alas, apalagi kasur. Wa syaribal ma'al maliha as-sukhni, wa syariba, dan dia minum al-ma' al-maliha, kepada air asin, as-sukhna, yang panas. Wa qala, lalu dia mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah,
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yaqulu dzalika, maka sesungguhnya murid yang begitu yaqulu, dia berkata alhamdulillah, wa indahu ismi'zasun wa bu'du suhtin wa ba'du suhtin. Wa indahu, sementara di hati murid itu ismi'zazun, rasa muak, wa ba'du suhtin, dan sebagian ada rasa marah, rasa kecewa, ala maqdurillahi ta'ala, atas apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda halnya dengan seorang murid ketika dia misalnya makan makanan yang tidak enak, makanan-makanan yang tidak bergizi, makanan-makanan yang tidak berkualitas. Dia memakai pakaian yang tidak baik, yang tidak bermutu, jelek, sobek-sobek. Tidur di atas tanah tanpa alas, dingin, terus banyak nyamuknya. Dia minum air asin yang panas, minuman yang tidak enak. Lalu dia mengatakan alhamdulillah. Sebenarnya di dalam hatinya, walaupun lisannya bilang alhamdulillah, di dalam hatinya masih ada rasa tidak suka, rasa muak, rasa benci, rasa kecewa terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau annahu nadara bi'ainil basirati lawajada al-mi'zaza al-ismi'zaza was-sukhta alladhi indahu yarjahu fil ismi ala man tamatta'a bid-dunya biyaqinin. Walau annahu nadar, andai saja orang itu, murid itu mau memandang bi'ainil basirati, dengan ainil basirah, dengan mata hati, dia mau jujur, lawajada, pasti dia menjumpai al-ismi'zaza, kepada rasa muak, wasukhta, dan rasa marah, alladhi indahu, yang ada dalam hatinya seorang murid. Rasa marah dan rasa muak dalam hati seorang murid itu yarjahu, lebih unggul, lebih kuat, fil ismi, dosanya, alaman, ketimbang orang tamat taat, yang bersenang-senang bid dunia, dengan dunia, biyakinin, dengan yakin. Orang yang hatinya kecewa, orang yang hatinya muak atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hidup dalam kemelaratan, walaupun lisannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dosanya lebih besar ketimbang orang yang bersenang-senang dengan aneka kenikmatan dan kelezatan dunia. Mengapa begitu? Fa innal mutamatti abid dunya, karena sesungguhnya orang yang bersenang-senang dengan fasilitas dunia, fa'alama abahahul haqqu subhanahu wa ta'ala, fa'alama, dia melakukan kepada sesuatu, abahahu al-haqqu ta'ala, yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang bersenang-senang dengan fasilitas kemewahan dunia, itu perkara yang tidak terlarang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kana indahu ismi'zazun wa sukhutun, sementara orang yang di hatinya
ada rasa marah dan kecewa terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad fa'ala ma harramahul haqqu azza wa jalla. Faqad fa'ala, maka dia sungguh telah melakukan satu perbuatan harramahul haqqu azza wa jalla, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikadang kita salah sangka, ada orang hidup sederhana, bahkan di bawah sederhana, serba kesulitan. Lisannya terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dianggap lebih baik ketimbang orang yang kaya raya, walau juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadang kita salah menilai, kita salah menduga. Sebab kenapa? Karena boleh jadi orang yang serba cukup hidupnya, yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih baik ketimbang orang yang serba kekurangan, yang juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang yang serba cukup kebutuhannya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia betul-betul puas atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia betul-betul puas. Makanan lezat, setelah dikonsumsi, alhamdulillah, dia bersyukur, syukur penuh. Karena syukur dengan lisan dan dengan hatinya. Berbeda dengan orang yang hidupnya serba kekurangan, yang juga habis mengkonsumsi, habis menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang serba kekurangan itu bilang alhamdulillah. Boleh jadi syukurnya tidak lepas, syukurnya tidak sempurna, karena dalam hatinya masih ada rasa tidak puas. Dalam hatinya masih ada rasa kecewa, rasa tidak suka. Melihat ke kanan ke kiri, orang-orang hidup mewah, hidup serba kecukupan, sementara kita hidup serba kekurangan. Makanya jangan sampai salah duga. Wahdar min daqaiqir riya'i. Wahdar, waspadalah, min daqaiqir riya'i, dari paling kecilnya riya, paling halusnya, paling samarnya sikap riya, sikap pamer. Khaufan min diya'il ujuri wa dhulmatil qalbi. Karena khawatir riya itu min diya'il ujuri, dapat menghilangkan terhadap pahala dari amal kebajikan kita. Wa dhulmatil qalbi, dan dapat menggelapkan terhadap hati. Hati-hati dengan riya halus, riya samar, riya yang tidak dapat kita deteksi, karena hal itu dapat menghilangkan pahala kebajikan, pahala ibadat kita, dan dapat menggelapkan hati. Wa min daqaiqir riya'i istihla'ul ibadati. Wa min daqaiqir riya'i, termasuk riya yang paling halus adalah istihla'ul ibadati, yaitu menganggap asyik, menganggap nikmat beribadah. Menganggap asyik, menganggap enak beribadah, itu sikap riya. Sikap riya. Qala sahibul wasiyati, berkata, yaitu sahibul wasiyah, pemilik kitab wasiat ini, yaitu Syekh Abi Ishaq Ibrahim Al-Matsbuli. Wasiat beliau, summun qatilun muhbitun lil amali.
Riya yang samar, riya yang halus itu sumun, racun, qatilun yang mematikan, mukhbitun yang dapat menghapus, yang dapat menghilangkan lil amali terhadap pahala amal ibadah dan amal kebajikan kita. Itu wasiat beliau. Riya halus itu summun qatilun mukhbitun lil amali, yaitu racun mematikan yang dapat menghilangkan pahala amal kebajikan dan amal ibadah kita. Walaula syuhudud du'afai ta'dima maqamihim indan nasi bisahril layalil kamilati mastata'u sahra lailatin kamilatin fadlan an dawamis sahri. Laula syuhudud du'afai, andai saja tidak disaksikannya orang-orang yang lemah, yaitu orang-orang yang tidak memiliki ilmu, orang-orang awam, tidak disaksikan ta'dima maqamihim akan keagungan derajat mereka indan nasi di sisi orang lain, bisa hari layalil kamilati, dengan tidak tidur di waktu malam, misalnya melakukan salat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semalam suntuk, mastata'u sahra lailatin kamilatin, maka mereka tidak akan mampu tidak tidur semalam suntuk untuk ibadah, fadlan an dawamis sahri, sebagai kelebihan dari terus menerus tidak tidur malam. Sebagai satu gambaran, andai saja ada seseorang bangun malam untuk melakukan salat malam, untuk baca Al-Quran, untuk istighfar, untuk berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia begitu semangatnya, begitu asiknya bangun malam, karena banyak orang yang menyaksikan, dan orang yang menyaksikan itu menganggap dia adalah orang yang paling tinggi makomnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia semangat bangun malam, semangat biar orang tahu dia orang ahli ibadah, dia orang yang ahli bangun malam untuk beribadah. Andai saja misalnya tidak ada orang yang bisa menyaksikannya, tidak ada orang yang mau mengagungkannya, nescaya dia tidak akan mampu, tidak akan bersusah payah bangun di waktu malam untuk melakukan sholat malam. Itu namanya juga riya, karena motivasinya itu orang lain, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad ajma'al arifuna ala anna min alamatir riya'i. Waqad ajma'a, dan sungguh bersepakat, al-arifuna, para ulama yang arif billah, ala anna min alamatir riya'i, atas sesungguhnya termasuk tanda-tanda riya, termasuk tanda riya yang disepakati oleh ulama yang arif billah adalah al-istihlaul ibadati, menganggap asik, menganggap nikmat, lezat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa begitu? Li'annan nafsa la tastalidu al-ibadata, karena sesungguhnya nafsu manusia la tastalidu tidak akan merasa lezat, tidak akan merasa nikmat al-ibadata terhadap satu ibadah, illa in waqafat hawaha, illa in waqafat, kecuali
manakala ibadah itu mencocoki sesuai dengan hawa nafsunya. Walau annaha khalasat minal hawa la sakula 'alaiha. Walau annaha, andai saja ibadah itu khalasat, murni, terbebas ibadah itu minal hawa, dari dorongan hawa nafsu, la sakula, pasti seseorang murid itu merasa berat 'alaiha, melakukan ibadah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.